Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Kita bersyukur saat ini kita disatukan dalam pertemuan malam ini. Ya, jadi saya sekarang menjadi bagian dari distrik ini ya. Ya, jadi distrik Sidoarjo ini. Jadi saya sudah cukup lama melanglang buana dari distrik ke distrik, tetapi memang paling lama ya saya rasa di distrik Surabaya. Jadi saya ingat zaman kuliah, jadi saya mulai bergabung di KTM sekitar tahun 1995. Ya, saya ingat, jadi kalau mau cerita tentang komunitas ya, jadi bergabung dengan komunitas ini bagi saya suatu rahmat Tuhan, suatu anugerah Tuhan ya. Jadi waktu zaman kuliah, ya sempat pernah mau ikut camping, tapi waktu hari pencurahan roh, ya sempat ikut camping begitu, hari pencurahan roh, paginya saya waktu itu pakai softland ya, softlandnya jatuh, sekarang di Wisma Paulus itu, dulu masih kamar mandi itu ya. Lalu akhirnya saya pulang, lalu kemudian ya sudah coba beli softland di Surabaya, mau kembali lagi nggak bisa, kesasar begitu ya, nyetir kesasar. Tapi ya rupanya Tuhan tidak pernah berlambat ya. Setelah itu teman-teman selalu ngajak, setelah mereka ikut pencurahan roh, ikut camping rohani di Ngadireso, lalu selalu ngajak saya, ayo ikut sel. Tapi saya nggak mau waktu itu ya, saya nggak mau sampai satu ketika ya rupanya Tuhan memanggil itu macam-macam ya caranya ya. Saya mengenal satu devosi kerahiman ilahi waktu itu di majalah Hidup ya, jadi dari Stefan Lex menuliskan itu, lalu saya mulai mendoakan. Setiap jam 3 sore saya mendoakan. Nah, tapi lama-lama ketika kemudian biasa berdoa koronka itu, saya merasa kok doa sendiri itu rasanya nggak cukup. Saya butuh teman-teman yang lain untuk berdoa bersama. Nah, lalu saya ingat, loh, ini teman-teman saya sepulang camping rohani di Ngadireso selalu ngajak saya untuk ikut sel, ayo ikut sel. Nah, saya kemudian menghubungi mereka. Lalu saya waktu itu pertama kali memang kemudian bergabung di sel Santo Mikael, sel muda-mudi ya, KTM muda-mudi di Surabaya, di daerah Kendang Sari sana. Nah, tapi kemudian ya ini satu rahmat ya. Jadi ketika kemudian mulai menghayati hidup berkomunitas ini ya. Jadi saya ingat kadang-kadang kemudian ya kita bersama, kemudian muda-mudi ataupun juga mungkin bersama dewasa atau muda-mudi sendiri diajak untuk mengikuti pembinaan di Ngadireso, pembinaan komunitas di Ngadireso. Saya ingat dulu yang biasa ada Frater Aloysius, lalu kemudian ada Suster Martina. Nah, kemudian mereka juga mengajarkan tentang apa yang sebenarnya kita pelajari ini ya. Jadi sebenarnya ini bukan suatu hal yang berat atau yang waduh, kok rasanya berat ya belajar tentang Santo Yohanes Salib. Sebenarnya ini sama sekali bukan hal yang berat, tapi ini merupakan satu hal yang kita butuhkan ya. Jadi kita butuhkan. Jadi saya ingat waktu itu kemudian diajarkan tentang kerakusan rohani, tentang kesombongan rohani. Kita mempelajari kelemahan-kelemahan ini supaya apa? Artinya kita juga ya dengan bantuan rahmat Allah, juga dengan pengajaran seperti dari Santo Yohanes Salib atau Santa Teresa Avila, kita dapat dibantu untuk boleh terus berjalan, terus juga bertumbuh di dalam kasih Tuhan, di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Baik, pada kesempatan malam ini kita akan belajar bersama mengenai satu cacat celah. Ini saya ambil dari pengajaran Santo Yohanes Salib ya. Kita akan belajar bersama mengenai kerakusan rohani. Ya, jadi kita belajar bersama mengenai kerakusan rohani. Kalau kita lihat pada tayangan PowerPoint ini, pada bagian awal ini saya sengaja ambilkan satu pengalaman dari Santo Yohanes Salib dan Santa Teresa Avila. Ya. Rupanya mereka bersama kemudian dalam satu pertemuan mereka berbicara tentang misteri Allah Tritunggal Maha Kudus ya. Ini gambar yang tengah kan kemudian ada gambar Allah Tritunggal Maha Kudus. Mereka berbicara tentang misteri Allah Tritunggal Maha Kudus ini, dan memang kemudian tanpa disadari ya, tapi justru karena ada suster ini ya. Jadi waktu itu Santo Yohanes Salib berkunjung di biara Santa Teresa Avila ya. Lalu kemudian ada seorang suster yang memang untuk satu kepentingan mau kemudian
berbicara dengan modernya, yaitu Santa Teresa Avila, jadi dengan pimpinannya. Ya, tapi kemudian begitu dia kemudian buka pintu, dia terkejut karena apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan. Ternyata kemudian baik Santo Yohanes Salib dan juga Santa Teresa Avila rupanya kemudian ya dalam wajah pandangan penuh cahaya, penuh kekaguman begitu. Mereka kemudian dalam kondisi terserap. Nah, ternyata mereka mengalami apa yang kita kenal disebut levitasi. Ya, jadi ingat, lihat ya. Jadi rupanya Santa Teresa Avila mungkin dari berlutut sampai kemudian akhirnya berdiri melayang. Lalu Santo Yohanes Salib kan ini di ruang klausura ya. Jadi tetap dalam ruang klausura begitu kan, ada jeruji-jerujinya itu ya. Santo Yohanes Salib di kursi. Lalu kemudian mereka sama-sama melayang begitu ya, mengalami levitasi. Ya. Jadi baik Santo Yohanes Salib dan juga Santa Teresa Avila mengalami pengalaman-pengalaman rohani seperti ini ya. Baik ekstase, levitasi, maupun juga penglihatan-penglihatan, suara-suara batin dan sebagainya. Tetapi satu hal yang ditekankan oleh mereka, jadi sama penekanan pada Santo Yohanes Salib dan juga Santa Teresa Avila. Jadi pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa yang mereka alami, ini pada saatnya ketika pada puncaknya, yaitu persatuan dengan Allah, jadi persatuan transforman atau Santa Teresa Avila sebut pernikahan rohani. Justru pengalaman-pengalaman seperti ini seolah-olah kemudian ya lenyap, tidak ada lagi. Ya, yang ada artinya apa? Mereka begitu bersatunya dengan Tuhan, sehingga kemudian segala aktivitasnya, segala gerak, ya gerak dari jiwa, baik dari pikiran, kemudian perbuatan, perkataan, semuanya mengalir dari persatuan dengan Allah secara dalam. Ya, justru kemudian dalam terang inilah mereka dipakai Tuhan. Jadi dalam puncak setelah bersatu dengan Tuhan, dalam puncaknya yang bisa diberikan Tuhan selama di dunia ini, justru dalam terang inilah mereka kemudian melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Ibarat orang naik gunung, sampai pada puncak gunung, mereka melihat segalanya dengan jelas. Jadi kadang-kadang justru kalau orang bukan sungguh-sungguh mengejar Tuhan, tetapi hanya mengejar pengalaman-pengalaman rohani, mengejar segala kesenangan dan hiburan rohani, maka sebenarnya ini juga merupakan hambatan. Bagi mereka sendiri, sebenarnya segala pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa sampai ekstase, levitasi, dan sebagainya ini sebenarnya bagi mereka menyatakan ini satu kelemahan badani ya, jadi kelemahan fisik, di mana tidak sanggup untuk menerima kehadiran Allah ya, menanggung kehadiran Allah yang luar biasa sampai kemudian meluap pada fisiknya ya, secara lahiriah dalam bentuk yang kita mungkin kenal sebagai ekstase atau levitasi dan sebagainya. Tetapi kemudian dalam generasi selanjutnya, seperti kalau kita kenal satu orang kudus Karmel yang juga menjadi panutan dalam komunitas kita seperti Santa Teresia Lisieux, hampir boleh dikatakan tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa seperti yang dialami para pendahulunya ya. Jadi boleh katakan hidup doanya Santa Teresia Lisieux ini malah seringkali dalam kekeringan, kegelapan, rasa berat, bahkan kemudian kadang-kadang di tengah kondisi fisik yang sakit, kadang-kadang juga ngantuk, ya. Bahkan doa Rosario Santa Teresia Lisieux pun juga katakan tidak mampu, karena pasti apa? Begitu mulai doa Rosario pasti apa? Karena kelemahan fisik ya, langsung apa? Langsung mengorok gitu ya. Tapi ya sudah, sebagai karena itu akibat kelemahan fisik ya, kemudian dia katakan saja ya, sebenarnya hubungan dengan Bunda Maria secara sederhana, ya Maria adalah mamaku, ibuku. Jadi kalau seandainya aku tidur pun tidur dalam gendongan ibuku, gendongan mamaku ya. Tapi ini jangan jadikan alasan kalau doa kemudian tidur ya, kita harus tetap berusaha. Ya, jadi baik Santo Yohanes Salib maupun Santa Teresia Avila tekankan, dan apa yang kita pelajari ini artinya apa? Sebenarnya ini jalan yang mau ditunjukkan oleh Santo Yohanes dari Salib,
Ya, sebenarnya saya sudah membahas pengajaran-pengajaran ini, dan memang pada bagian ini kerakusan rohani. Jadi saya lanjutkan saja, tidak ada tema yang diberikan dari pengurus waktu itu. Saya lanjutkan tentang kerakusan rohani. Kalau Anda ingin belajar selengkapnya, jadi memang karena ya saya merasa satu proses discernment, bagaimana Tuhan menggerakkan, kemudian saya melakukan proses discernment untuk mulai memberikan pengajaran, tapi lebih dalam segi spiritualitas, hidup rohani. Ya, Anda bisa lihat sendiri nanti di channel YouTube Jalan Doa. Dan ini ada sudah beberapa seri pengajaran, tetapi ini masuk pada bagian Malam Gelap Santo Yohanes Salib. Dan pengajaran pada malam hari ini adalah untuk Malam Gelap sudah yang ke-12, ya. Baik, sekarang akan kita lihat sebagai pengantar. Jadi kalau kita bicara tentang karya Santo Yohanes Salib, baik Madar Rohani, Mendaki Gunung Karmel, Malam Gelap, Nyala Cinta yang Hidup, ataupun juga ada kumpulan karya kecil, sebenarnya tulisan-tulisan atau karya Santo Yohanes dari Salib ini pada dasarnya pertama-tama berupa berbentuk puisi. Puisi yang ditulis oleh Santo Yohanes Salib dalam pengalaman mistiknya, ya, khususnya juga pengalaman mistik ketika dia dipenjarakan oleh saudara-saudara konfraternya, ya, karena pembaharuan Ordo Karmel yang terjadi oleh Santa Teresa Avila dan Santo Yohanes Salib ini, ya. Jadi Santo Yohanes Salib harus juga mengalami salib yang berat, yaitu kemudian dipenjara oleh para konfraternya yang menentang kontra terhadap pembaharuan untuk Ordo Karmel pada saat itu. Tetapi dalam, boleh dikatakan di penjara itu dia juga mengalami malam gelap roh, tetapi juga Tuhan bekerja luar biasa. Dia juga banyak menuliskan dalam pengalaman mistik, yaitu karya berupa puisi-puisi. Kemudian komentar-komentarnya ditulis atas permintaan mereka yang dibimbingnya secara rohani, ya, baik oleh frater-frater maupun juga suster-suster dari Santa Teresa Avila. Tapi juga ada juga anak rohaninya seorang awam. Yang unik justru pada karya mengenai puncak persatuan transforman, puncak persatuan cinta kasih dengan Allah, ini atas permintaan seorang awam, ya, yaitu dalam karya Nyala Cinta yang Hidup. Komentarnya ditulis atas permintaan Dona Ana de Peñalosa. Karena itu saya yakin bahwa sebenarnya rahmat ini, karya masterpiece Yohanes Salib, Santo Yohanes Salib tentang persatuan cinta kasih dengan Allah sampai pada puncaknya, ini justru diminta atas permintaan seorang anak rohaninya, seorang wanita bangsawan, seorang awam, Dona Ana de Peñalosa. Jadi harta rohani ini sebenarnya juga disediakan juga bagi kaum awam, ya, yang sungguh-sungguh mengharapkan dan merindukan untuk bersatu dengan Allah. Karena itu memang dalam visi misi komunitas kita jelas, ya, dalam kuasa Roh Kudus mengalami dan menghayati sendiri kehadiran Allah yang penuh kasih dan menyelamatkan sampai pada persatuan cinta kasih. Ini visi misi kita loh, ya. Dan menghantar orang lain ke dalam pengalaman yang sama. Nah, sebenarnya jalan yang ditunjukkan Santo Yohanes Salib ini jalan yang berdasarkan Injil, ya. Injil dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jalan cinta kasih yang diterangi iman. Melalui jalan kelepasan dan penyangkalan diri. Jalan yang mempersiapkan jiwa untuk bersatu dengan Allah. Mari kita buka dari kitab suci. Dari Injil Matius bab 7 ayat 13. Kita baca mulai ayat 12. Ya. Jadi Injil Matius bab 7 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan,
dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil Matius bab 7 ayat 12 sampai 14 yang tadi kita baca. Jadi seperti dikatakan Tuhan sendiri dalam Injil Matius bab 7 ayat 13 sampai 14, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, masuklah pada pintu yang sesak, tetapi justru kemudian menuju pada kehidupan. Dan ini jalan yang ditunjukkan oleh Santo Yohanes Salib melalui karya-karyanya. Dan memang kemudian karya-karya Santo Yohanes Salib, saya ingat juga artinya apa ya? Selain kalau di luar negeri sana, selain kemudian ada romo-romo OCD yang kemudian menulis buku-buku karyanya, tapi juga ada romo-romo Yesuit seperti Romo William Johnson, Yesuit, ataupun juga romo OCD yang cukup juga banyak menulis tentang Santa Teresa Avila, Santo Yohanes Salib, juga seperti Pater Mary Eugene, OCD, tapi juga ada awam juga yang banyak menulis karya Santo Yohanes Salib dalam bahasa Inggris tentunya, yaitu Susan Muto, ya. Jadi artinya apa? Ini satu karya yang berisi bimbingan rohani yang luar biasa, yang memang menjadi satu kebutuhan untuk banyak orang. Saya berikan sedikit tentang pengantar dari karya Santo Yohanes Salib, yaitu Malam Gelap, ya. Malam Gelap merupakan karya Santo Yohanes Salib untuk melengkapi buku Mendaki Gunung Karmel. Malam Gelap berisi pemurnian pasif yang dikerjakan Allah, terdiri dari dua buku, Malam Gelap Indrawi dan Malam Gelap Rohani. Sampai saat ini yang diterjemahkan dalam edisi bahasa Indonesia adalah Malam Gelap Indrawi, ya. Jadi bukunya seperti yang ada di PowerPoint itu ya. Jadi atas bahasa Inggris, bawahnya yang bahasa Indonesia. Yang dibahas adalah pada kesempatan ini adalah Malam Gelap Indrawi, yaitu pemurnian pasif untuk membersihkan jiwa dari cacat celah secara rohani yang sering mengikat para pemula. Santo Yohanes Salib memakai acuan 7 dosa pokok untuk menerangkan kelemahan para pemula. Kita mungkin telah pernah menerima pengajaran tentang 7 dosa pokok ya. Jadi dosa-dosa yang menjadi akar, karena dari situ bisa melahirkan ada cabang-cabang dosa-dosa yang lain. Ya, kita biasanya singkat untuk mempermudah dengan bong kibul geli mama. Kesombongan, ki kekikiran dan ketamaan, bul percabulan, gel gelojo, iri hati, iri dan degi, ma kemarahan, ma yang kedua kemalasan, ya. Jadi maksud Santo Yohanes Salib yang disebut para pemula adalah mereka yang mulai serius dan konsisten, artinya sungguh-sungguh mempunyai komitmen menjalankan latihan rohani seperti doa, meditasi, atau di komunitas kita seperti doa Yesus, atau juga kemudian Lectio Divina, lalu kemudian melakukan kebajikan-kebajikan, jadi perbuatan baik yang diulang-ulang. Jadi perbuatan baik yang diulang-ulang, kemudian artinya menjadi suatu kebiasaan yang baik, itu disebut kebajikan, ya. Jadi banyak melakukan perbuatan baik, kebajikan, penyangkalan diri, dan sebagainya. Nah, tetapi satu kenyataan bahwa cacat celah ini, kalau orang belum dibawa masuk dalam malam gelap indrawi, cacat celah ini seringkali juga bisa menguasai seseorang, ya. Bahkan mereka yang mungkin bertahun-tahun sudah mengikuti Tuhan, aktif ini, aktif itu, melayani ini, melayani itu. Tapi yang namanya cacat celah ini, bahkan juga termasuk di dalamnya yang kita bahas malam ini, kerakusan rohani, bisa melanda siapa saja, ya. Karena itu baik juga untuk kesempatan masa Prapaskah, kita juga renungkan satu cacat celah ini, kita juga mau juga bertobat, jadi juga kita mau bertobat terus-menerus.
Baik, sekarang akan kita lihat mengenai kerakusan rohani, dan sebelumnya akan kita lihat tentang kerakusan secara umum. Jadi kerakusan bisa terjadi pada hal makan minum, tapi juga pekerjaan atau bisnis. Jadi ada orang yang gila kerja ya, jadi workaholic ya. Lalu juga bisa kerakusan ilmu pengetahuan, ya tidak cukup S1, S2, S3, tapi kemudian juga bisa S4, S-teler begitu ya. Ya, jadi dalam hal ini tidak berhenti-hentinya belajar ya, selalu ingin menambah ilmu dan menambah ilmu. Nah, kalau kita lihat makan, minum, pekerjaan dan ilmu pengetahuan merupakan satu kebutuhan dalam hidup manusia. Tapi bila berlebihan dan tidak teratur, jadi out of control, maka orang jatuh dalam cacat celah yang disebut kerakusan. Ya, makan minum yang tidak teratur berlebihan, ya sekarang ini orang sakit bukan hanya kekurangan makan ya, orang bisa sakit karena kebanyakan makan, kolesterol, asam urat, diabetes dan sebagainya begitu ya. Lalu pekerjaan, bisnis, workaholic begitu, lalu juga ilmu pengetahuan. Ini gambaran umum tentang kerakusan secara umum. Sekarang kita lihat pembahasan Santo Yohanes Salib tentang kerakusan rohani. Ya, jadi kerakusan rohani ini dibahas Santo Yohanes Salib dalam karyanya Malam Gelap, buku yang pertama, bab ke-6. Jadi dikatakan Santo Yohanes Salib, hampir tidak ada seorang pun di tingkat permulaan, betapapun besar kemajuannya, yang tidak jatuh dalam kerakusan rohani ini. Karena kenikmatan pada permulaan yang diperoleh dalam latihan-latihan rohani. Saya ingat ya, jadi dikatakan Santo Yohanes Salib, siapapun yang sungguh-sungguh mulai menghayati hidup rohani, atau bagi kita dalam zaman ini hidup dalam roh, ya hidup dalam roh, hampir kemudian pasti akan jatuh dalam kerakusan rohani. Karena apa? Ternyata ketika mulai berdoa, memuji, menyembah Tuhan, lalu kemudian ya pelayanan, lalu kemudian berpantang, berpuasa, ternyata apa? Wah, bisa menimbulkan kenikmatan dan kesenangan. Ya, benar enggak? Anda juga mengalami hal-hal yang menyenangkan. Ya, biasanya saya ingat kalau beri pimpin atau ditugaskan untuk memimpin pencurahan roh begitu ya. Saya ingat begitu diberi kesempatan sharing, waduh, pasti kemudian yang di-sharingkan apa? Seputar pengalaman pencurahan roh tadi, bisa geter-geter. Lalu kemudian apa? Begitu berbahasa roh, mulut ini goyang-goyang, lidahnya nggak berhenti. Lalu kemudian resting, waduh, pengalaman itu luar biasa. Luar biasa. Ini suatu rahmat pada zaman ini ya. Kita mengalami apa yang kita kenal sebagai pencurahan Roh Kudus, yang oleh Paus Fransiskus sendiri selalu dikatakan bahwa pencurahan Roh Kudus atau pembaharuan karismatik Katolik ini adalah the current of grace, arus rahmat yang baru yang diberikan oleh Tuhan pada zaman ini. Kita biasanya di kalangan pembaharuan karismatik, ya, pembaharuan hidup dalam roh, kita selalu menyebut pencurahan roh ini suatu aliran, ya, aliran rahmat. Tetapi kemudian Paus kita, Paus Fransiskus, berkali-kali menegaskan bahwa pencurahan roh ini adalah apa? The current of grace, suatu arus rahmat yang baru. Jadi tidak cukup disebut aliran, tapi ini apa? Arus rahmat yang baru. Tapi kemudian suatu arus rahmat yang baru ini kita perlu sadari, diberikan Tuhan, diberikan Roh Kudus juga dalam bejana-bejana tanah liat, ya. Jadi kadang-kadang apa? Ya, saya jadi teringat, ini akhir-akhir ini, ya setiap kali saya antarkan mama saya fisioterapi, karena kondisi mama saya berapa kali jatuh, akhirnya boleh katakan sampai kemudian tidak bisa jalan, jadi harus kemudian ikut diantar fisioterapi. Dan kami bersaudara kemudian mengusahakan, saya bersama adik-adik mengusahakan juga suster untuk menjaga begitu ya. Itu dapatnya suster dari Manado, seorang Kristen ya.
Kadang-kadang kemudian sambil perjalanan fisioterapi itu ya, kemudian ya sudah, dia minta disetelkan lagu rohani YouTube ya kan, dalam mobil bisa setel pakai YouTube begitu ya. Nah lalu kemudian saya juga ya, saya artinya apa, dulu-dulu nggak pernah nonton, tapi kesempatan kemudian menonton ya. Rupanya kemudian kalau kita lihat konser-konser itu, kebangunan-kebangunan rohani itu ya, dari denominasi lain di YouTube itu, kalau nyanyi-nyanyi ya kan memang lagu-lagunya bagus, kita juga menyanyikan lagu-lagu itu kan. Tapi kemudian ya dalam jumlah besar, lalu begitu meriah, ya bahkan sebelum pandemi kalau Anda ingat kita sebenarnya sedang siap-siap mau ada KRK ya, jadi dari Bapak pendiri kita ya. Tapi keburu pandemi, akhirnya segala persiapan dan KRK itu kemudian juga berhenti ya. Tapi rupanya kemudian ya sambil kemudian di-shoot di sana, saya lihat kadang-kadang menyanyi, waduh, dengan artinya apa? Mereka yang menyanyi di antara umat itu ya, kemudian juga banyak saya lihat muda-mudi, jadi cukup banyak menarik muda-mudi ya. Kemudian mereka yang menyanyi dan kemudian itu mengalami, waduh, begitu indahnya ya, jadi merem-merem begitu ya. Ya kita mungkin kalau mau ingat ya, kita dulu-dulu mungkin awal-awal setelah pencurahan roh juga mengalami hal yang sama ya. Merem-merem, aduh, kemudian memuji menyembah Tuhan. Wah, pokoknya Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa ya. Tapi ini artinya apa ya? Ini satu hiburan rohani, satu pengalaman rohani yang perlu kita syukuri, kita bersyukur untuk itu semua. Ya, tetapi satu hal yang ditekankan Santo Yohanes Salib dan Santa Teresa Avila, ya mereka mengalami jauh lebih luar biasa ya kalau kita lihat tadi ya, sampai levitasi, ekstase dan sebagainya ya. Tapi kita artinya apa? Kita bersyukur untuk pengalaman-pengalaman rohani, penghiburan-penghiburan rohani yang kita alami. Tetapi kita juga harus tahu bahwa yang kita cari bukan hanya itu. Yang kita cari dalam doa, dalam pujian penyembahan, lebih-lebih kemudian dalam ekaristi, kemudian juga dalam pelayanan dan sebagainya. Yang kita cari siapa? Allah sendiri. Ya. Ya, jadi kita perlu selalu memurnikan motivasi untuk mencari Allah. Walaupun semuanya diberikan begitu nikmat. Saya ingat awal-awal saya banyak kemudian pelayanan, bertugas pelayanan, sampai kemudian satu orang suster, ya, saya ingatnya waktu itu Suster Martina ya, pernah tanya, lah kenapa kamu pelayanan? Ya saya seorang yang spontan, kadang-kadang apa adanya begitu ya. Saya jawab, oh ya, enak, seneng, puas, begitu ya. Ya apa, karena apa? Memang dari pelayanan-pelayanan ini, ya Tuhan juga memberikan rasa senang, rasa kemudian hiburan, puas. Ya sebenarnya apa? Dari setiap perbuatan baik yang kita lakukan, sebenarnya Tuhan sudah menanamkan juga upah ya. Upahnya apa? Ya rasa senang, rasa puas, hiburan. Kalau Anda misalnya berpuasa, melakukan kebaikan, pelayanan, lalu Anda boleh merasa damai, senang, happy, ya itu sebenarnya juga upah yang sudah diberikan Tuhan ya. Semua itu. Tetapi satu hal dalam perjalanan waktu, ternyata kemudian setelah baik dalam doa, pelayanan, mulai mengalami apa yang namanya kekeringan, rohani, dan sebagainya. Kemudian baru nyadar ya. Kemudian baru nyadar, ternyata ya, yang kita cari harus lebih dari semua kesenangan tadi. Semua yang enak, semua yang nikmat. Yang kita cari harus lebih dari kesenangan atau kepuasan tadi. Tapi kemudian yang kita cari harus siapa? Yaitu Tuhan sendiri, untuk mengenal Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, dan melalui pelayanan supaya Tuhan juga makin dikenal dan dicintai. Ya, baik. Menyenangi rasa enak, loh ini dijelaskan Santo Yohanes Salib ya. Dari apa yang saya sharingkan ini kemudian dijelaskan spesifik oleh Santo Yohanes Salib. Menyenangi rasa enak dan nikmat dalam latihan rohani baik doa, meditasi, atau kita doa Yesus, Lectio Divina, atau kemudian juga pujian, penyembahan, atau pelayanan, atau pantang, atau puasa. Ya, rasa enak dan nikmat dalam latihan rohani ini, sehingga kemudian kadang-kadang orang justru lebih senang dan lebih suka mengejar kemanisan roh. Karena hal itu menyenangkan dan mengenakkan ya.
daripada kemurnian dan kebijaksanaan roh yang sesungguhnya lebih berkenan dan menyenangkan Allah. Jadi kadang-kadang nggak mikir ya, orang pokoknya waktu doa awal-awal setelah pencurahan roh itu seneng, enak ya. Tapi dengan cara itu memang Tuhan menarik. Lihat, hiburan rohani, kesenangan rohani ini kan lebih bagus kan dari dosa-dosamu dulu. Ayo ikut aku. Ya, Tuhan mau menarik, ayo ikut aku, mau melepaskan kita dari ikatan-ikatan dosa. Tetapi ada saatnya kemudian Tuhan juga mau melepaskan semua hiburan itu supaya apa? Ayo, ini saatnya kamu naik kelas loh. Ya. Jadi kamu harus cari aku bukan dalam hiburan dan kesenangan itu, tapi cari aku dalam apa? Iman, harapan dan kasih. Saya ingat pernah mendengar sharing seorang bapak ya. Jadi dia sudah sharingkan, saya dalam misa kok gak bisa nangis lagi ya. Saya kemudian doa, atau kemudian kalau ikut pertemuan doa, rasanya kalau dulu setelah pencurahan roh selalu nangis-nangis. Tapi sekarang kok tidak ya? Akhirnya bapak ini kemudian apa? Kecewa. Walaupun saya sudah berikan penjelasan ya, bahwa akhirnya ya memang segala kesenangan hiburan itu bisa ditarik, tapi artinya apa? Kita harus lebih berjalan dalam iman, harapan, dan cinta, kasih. Tapi rupanya kemudian bapak itu kemudian ya mutung ya, muntaber, mundur tanpa berita ya. Jadi kalau dalam komunitas kadang-kadang ya awal-awal bersemangat, jadi tidak heran ya, tapi lama-lama menghilang, muntaber, mundur tanpa berita, bisa jadi karena tidak memahami tentang proses ini ya. Bahwa mungkin ada saatnya kita dipanggil, ditarik lebih dalam untuk menghayati hidup dalam iman, harapan, dan kasih ya. Jadi benar-benar perlu memahami ini. Jadi karena itu mengejar rasa nikmat, karena terus mengejar, jiwa cenderung rakus dan meninggalkan keseimbangan di mana keutamaan dapat diperoleh. Jadi misalnya melakukan puasa atau laku tapa melebihi kemampuan mereka tanpa ada perintah atau nasihat dari pembimbing rohani mereka. Saya ingat ada orang sharing, saya pernah doa 5 jam. Jadi dulu awal-awal saya selalu doa 5 jam sehari. Ya, seorang bapak keluarga, seorang awam. Kalau waktu stay at home karena pandemi, ya mungkin bisa ya. Jadi segala pekerjaan orang kemudian berubah semua menjadi pertapa. Ya, ibaratnya stay at home, di rumah terus seperti menjadi seorang pertapa ya. Jadi ada yang sampai sharing, ibu rumah tangga tapi juga tim pengajar ya, juga anggota komunitas kita juga ya. Tapi dia sharingkan ya, boleh katakan akhirnya pagi misa, lalu gak berapa lama kemudian doa, karena ya sudah anaknya sudah besar, suaminya bekerja, dia harus di rumah stay at home. Jadi kemudian gak berapa lama waktunya banyak digunakan untuk Lectio Divina, doa Yesus dan sebagainya. Ya itu memungkinkan selama masa-masa pandemi ini ya, jadi lebih banyak berdoa. Ya, tetapi kalau sudah di tengah segala aktivitas, segala pekerjaan dan sebagainya, rutinitas hidup kita, ya itu tidak mungkin. Ya, kita harus cukup seimbang. Saya rasa komunitas kita sudah memberikan kewajiban peraturan yang cukup seimbang. Ya, bila memungkinkan, itu dapat dilakukan bertahap. Orang dapat mempersembahkan kewajiban untuk berdoa dan membaca kitab suci minimal 1 jam sehari. Itu pun secara praktek dapat dilakukan secara bertahap. Tapi yang mulai saja 20 menit sehari atau setengah jam sehari, misalnya dengan doa Yesus atau Lectio Divina. Tapi selanjutnya kalau dalam proses dilihat ada kebutuhan, bisa menambah jam-jam doa. Singgu